Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 program studi pendidikan akuntansi. Kami mengobservasi bagaimana di perusahaan Raihan Coffee Center ini sebagai usaha perseorangan yang di Ciamis bergerak dua sektor usahanya. Yang pertama dari perusahaan dagang dahulu, yang dimana dari penjualan segi alat tulis kantor seperti pulpen, kertas, tip X, dan perlengkapan pendukungnya seperti buku gambar, buku tulis, buku corak catur, dan sebagainya. Lalu yang kedua dari segi usaha jasanya, yang dimana melayani berbagai macam layanan jasanya seperti fotokopi, printing, laminasi, penjilidan dokumen, maupun pencetakan foto, dan mencetakkan sertifikat juga, dan masih banyak lainnya. Untuk sistem informasi akuntansi yang diamatinya kami itu secara manual ataupun tradisional. Jadi mencakup pencatatan transaksi harian dalam buku kas fisik dan pelaporan keuangan bulanan tanpa pemisahan sektor usaha apapun. Lalu bagaimana untuk identifikasi siklus transaksinya? Jadi kami akan menjelaskan bagaimana untuk siklus transaksinya itu sendiri. Jadi kami akan mengidentifikasi dua siklus identifikasi transaksi utamanya. Dari siklus penjualannya, yang dimana untuk melakukan pre-order ataupun order, pelanggan melakukan pesanan alat tulis kantor dan jasa cetak yang sesuai kebutuhan konsumennya itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk eksekusinya, di mana staf itu akan menyediakan barang maupun jasa yang diperlukan oleh konsumennya itu sendiri. Yang ketiga, yaitu dari segi pembayaran. Nah, jadi pembayaran ini dari staf ataupun kasir itu akan menerima uang tunai. Lalu untuk segi pencatatan, transaksi ini ditulis cara tulis tangan atau handwritten di buku kas harian tanpa klarifikasi sektornya. Lalu untuk segi pelaporan, owners atau selaku pemilik konsolidasikan data bulanan untuk pelaporan laba rugi. Bagaimana untuk siklus pembelian alat tulis kantornya? Jadi untuk segi pemesanannya, dari segi owner itu akan membeli stok ATK dari supplier yang lainnya. Lalu untuk penerimaan, staf akan menyimpan stok tanpa sistem inventaris ataupun secara langsungnya. Jadi untuk menyimpan stok ini tanpa menggunakan inventaris ataupun faktur apapun. Jadi secara ambil langsung lalu disimpan. Untuk pembayarannya, pencatatannya itu pengurang di buku kas yang sama. Jadi setiap usaha dagang maupun jasa itu di laporan keuangan itu dalam satu buku terpadu yang sama. Jadi tidak ada pencatatan pemisahan baik dari segi usaha dagang maupun usaha jasa di buku yang berbeda. Lalu untuk komponen sistem informasi akuntansi, yang pertama dari perangkat kerasnya, seperti kalkulator, mesin kas manual, dan peralatan cetak. Tapi itu hanya sebagai alat hitung biasa saja, atau bukan untuk akuntansinya. Dan dari segi perangkat lunak, jadi di Raihan Coffee Center ini, selama kami mengamati, tidak ada seluruh proses mengandalkan ini hanya buku fisiknya saja. Jadi untuk secara perangkat lunak ataupun softwarenya itu memang tidak ada. Untuk dokumen atau formulir, ini sudah jelas bagaimana untuk dokumennya sendiri itu secara fisik ya. Jadi untuk fisiknya, yang dimana dari kwitansi atau bond. Tapi dengan catatan, untuk kwitansi atau bond sendiri itu diberikan hanya saat pelanggan minta. Jadi secara tidak konsisten. Kan kalau biasanya, setiap untuk transaksi, baik penjualan atau beli, itu biasanya suka dikasih kwitansi atau bond mau secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dalam konteks ini memang beberapa pelanggan ada yang meminta ataupun tidak. Jadi itu balik lagi ke permintaan konsumennya. Untuk buku kas hariannya, satu buku itu dicatat semua transaksi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya untuk buku kas harian itu memang dicatat dalam satu terpadu buku yang sama. Lalu dari segi SDM-nya, dari owner ataupun manajer itu sendiri memiliki bertanggung jawab
atas pembukuan dari laporan keuangannya sendiri. Lalu untuk tahap operasionalnya hanya berfokus pada layanan, pada usaha dagang maupun jasa yang akan diberikan. Jadi kalau untuk masalah segi peran itu memang ada untuk dari segi pemberian harga, tetapi tidak secara langsung untuk pencatatan sistem informasi akuntansinya. Lalu, bagaimana untuk alur informasinya? Jadi untuk alur informasi akuntansi ini berjalan secara linier, yang dimana hanya transaksi terjadi, jadi setiap staf ataupun pelayan ataupun karyawan hanya menerima uang dari. Jadi untuk setiap staf maupun karyawan itu hanya menerima uangnya, tetapi kadang juga diberi kwitansi. Lalu untuk bukti transaksi disimpan itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Untuk akhir bulan, manajer keuangan ataupun owner melakukan rekapitulasi secara manual untuk seluruh data ke dalam laporan laba rugi, tetapi ini dalam satu gabungan yang sama. Tapi ada titik permasalahannya, yang dimana alur inilah tidak bisa memisahkan kontribusi keuntungan maupun kerugian masing-masing dari sektornya. Untuk dari sektor dagang usahanya itu memiliki laba atau ruginya berapa, begitu pun untuk jasa. Jadi untuk segi mengetahui keuntungan atau kerugian dari dua sektor ini tidak jelas. Lalu bagaimana untuk analisis dan evaluasinya? Dari kekuatan sistem informasi akuntansi sendiri itu secara sederhana. Dari biaya rendah, cocok untuk usaha kecil maupun menengah. Lalu, manajer memiliki kendali penuh atas data. Lalu untuk dari segi kelemahannya, di mana memiliki resiko human error. Jadi untuk masalah ini sudah menjadi hal umum di mana untuk pencatatan secara manual ataupun tulis tangan itu pasti memiliki kelemahan namanya human error. Seperti saat itu manual, saat pencatatan dan lainnya. Audit trail yang lemah. Jadi untuk transaksi tanpa kwitansi ini memang sulit diacak ataupun dilacak. Jadi bisa dibilang transaksi ini bersifat tidak berdokumen. Lalu untuk efisiensinya rendah, di mana pencatatan gabungan ini menghabiskan cukup lama untuk melakukan laporan keuangannya. Lalu efektivitasnya pun terbatas, di mana tidak ada pelacakan inventaris secara langsung atau real time sehingga stok sering memiliki kelebihan maupun kekurangan. Lalu untuk SIA ini tidak efisien untuk pertumbuhan usaha dan bisa dibilang kurang efektif dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu bagaimana untuk rekomendasinya? Jadi ada dua rekomendasi yang dimana untuk mengadopsi software akuntansi secara sederhana, misalkan Accurate Light, Excel maupun Zahir. Jadi untuk otomisasi pencatatan per sektor dari usaha dagang maupun jasa, generate laporan itu bisa dilakukan secara otomatis dan pelacakan pun secara tersusun. Jadi bisa dibilang untuk implementasinya tuh memang dari segi teknologi. Jadi untuk sesuatu ini bisa dibilang manajer harus bisa memahami dulu konsep maupun teknologi yang akan digunakan. Lalu akan melakukan pelatihan kepada staf operasionalnya atau karyawan. Lalu penerapan kebijakan dokumennya. Jadi setiap transaksi harus disertai kwitansi bernomor seri ataupun disimpan dalam arsip terurut. Jadi pemisahan tugasnya itu staf operasional buat kwitansi dan manajer itu hanya verifikasi kesehariannya saja. Jadi untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini, Rehan Kopi Center memiliki fondasi usaha yang kuat berkat lokasi strategis dan portofolio layanan yang lengkap. Namun sistem informasi akuntansi manual ini menjadi penghambat potensi pertumbuhannya. Dengan mengadopsi teknologi digital dan memperkuat pengendalian internal, perusahaan dapat meningkatkan akurasi laporan, efisiensi operasional, dan skalabilitas bisnis. Terima kasih, itu saja yang bisa kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian dari kami. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.